warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Hendar Sanusi. Bapak mengajar matematika peminatan di kelas 11 ini. Untuk mata pelajaran matematika peminatan, Bapak akan menyampaikan dan menjelaskan materi berbentuk video pembelajaran yang akan Bapak upload di channel YouTube Bapak sendiri ya. Channelnya nama Bapak sendiri, Hendar Sanusi. Nah, untuk materi kali ini atau bab pertama kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Sebelum kita belajar persamaan trigonometri, kita bacakan dulu kompetensi dasar dan pengalaman belajar. Nah, kompetensi dasar di sini ada dua. Yang pertama, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan menguasai dua kompetensi dasar ini. Nanti pengalaman belajarnya, nanti kalian akan belajar mengamati dan mengidentifikasi fakta pada identitas trigonometri serta masalah yang terkait. Yang kedua, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Yang ketiga, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada persamaan trigonometri serta masalah yang terkait. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah informasi untuk membuat kesimpulan serta menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Dan yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Untuk belajar persamaan trigonometri ada prasyarat yang harus kalian kuasai, yaitu nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari di kelas 10 di matematika wajib. Nah, kita akan mengulang kembali dan mengingat kembali tentang nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, nilai trigonometri sudut istimewa itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, apa sih kuadran itu? Nah, perhatikan. Jadi satu putaran itu, satu putaran penuh ini ya, sudut satu putaran itu besarnya 360 derajat. Nah, satu putaran ini dibagi menjadi 4 kuadran ya. Yang pertama, kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Kita akan menentukan nilai-nilai pada kuadran-kuadran ini. Nah, untuk itu kita harus mengetahui dulu nilai-nilai pada setiap kuadran. Di kuadran 1, sin, cos, dan tan-nya bernilai positif. Jadi semuanya di kuadran 1, sin maupun cos maupun tan nilainya positif. Nah, yang kedua di kuadran 2 itu yang positif hanya sin saja. Yang ketiga di kuadran 3 yang positif hanya nilai tan. Dan di kuadran 4 hanya nilai cos. Nah, kalian harus mengingat ini ya. Jadi kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Nah, kalau dibuat tabel seperti ini, sin, cos, tan. Jadi kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sin, kuadran 3 hanya tan, kuadran 4 hanya cos. Nah, jika kalian takut lupa, bisa menggunakan jembatan keledai atau dengan menyingkatnya. Bisa kalian singkat dengan ini, semanis sinta tanpa kosmetik. Nah, semanis semua, sinta sin, tanpa tan, kosmetik kos. Jadi ini di sini ya, semua semanis sinta tanpa kosmetik. Jadi ini adalah nilai positif di 4 kuadran ya. Se itu semua, sin itu sin aja, tan, cos. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kalian bisa menyingkatnya dengan kalimat ini, semanis sinta tanpa kosmetik. Semua sin, tan, cos. Nah, itu ya. Sekarang kita akan menentukan nilai sin, cos, tan pada sudut istimewa di kuadran 1. Ya, kuadran 1 itu antara
0, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Nah, ini adalah sudut istimewa di kuadran 1. Nah, untuk menentukannya, misalkan kita tentukan dulu nilai sin. Nah, di sini nilai sin alfa. Nah, sudut alfa di sini 0, 30, 45, 60, 90. Ini dalam derajat yang atas. Kalau di bawah ini dalam bentuk radian, ya. 0 radian, pi per 6 radian itu sama dengan 30 derajat. Pi per 4 itu sama dengan 45 derajat, ya, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan sin 0, ya, kita bisa lihat pada grafik fungsi sin. Nah, grafik fungsi sin itu seperti ini. Nah, dari 0, lihat, dari 0 sampai 90 ini grafiknya meningkat, ya, meningkat ke atas. Nah, berarti dimulai dari sini, ya. Di sini sin 0 itu hasilnya 0 dan terus ke atas itu jadi setengah, terus lagi meningkat lagi jadi setengah akar 2, ya, asalnya setengah jadi setengah akar 2, meningkat lagi karena ini grafiknya ke atas jadi setengah akar 3, ya, akarnya meningkat, terus berarti ini setengah akar 4, ya, atau bisa ditulis setengah akar 4 itu sama dengan misalkan setengah akar 4, jadi setengah akar 4 itu berapa? 2. Nah, jadi setengah kali 2 1, atau setengahnya dari 2 1, berarti di sini 1, ya. Jadi kalian cukup sebenarnya untuk menentukan sudut istimewa kuadran 1 ini, kalian cukup hanya mengingat nilai sin saja. Ini grafiknya kan meningkat 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, bagaimana dengan nilai cos? Nah, cos lihat grafiknya juga. Nah, grafiknya kebalikan dari sin. Kalau sin dari sini ke sini, dari 0 sampai 90 itu ke atas meningkat, kalau ini malah jadi turun, berarti kebalikannya. Nah, kalau begitu tinggal balikan saja ini nilai sinnya, berarti di sini 1, ya, kebalikan dari sin. Di sini 1, di sini berapa? Setengah akar 3, ya, dari kanan ke kiri setengah akar 3, berarti di setengah akar 2 ini setengah, ini 0. Jadi nilai cos itu tinggal membalikan nilai yang sin. Sin kan di sini 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kalau cos dari sini, dari kanan ke kiri, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0, ya. Bagaimana dengan tan? Tan itu sama saja dengan nilai sin dibagi cos, ya. Tan itu nilainya bisa kita cari dengan membagi sin dibagi cos. Nah, tinggal bagi aja. Berarti tan 0, berarti 0 per 1. 0 dibagi 1, 0, ya. 0 dibagi angka berapapun kecuali 0 lagi, angka hasilnya 0, ya, kecuali 0 bagi 0, ya. Nah, yang kedua berarti setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3, ya. Setengah-setengah coret, ini tinggal 1. Nah, kalau ada akar di bawah itu harus dirasionalkan, dikalikan dengan akarnya lagi, akar 3, akar 3. Ingat, ya, kalau akar di bawah itu harus dirasionalkan, caranya dikalikan dengan akar penyebutnya. Berarti hasilnya akar 3 kali akar 3, 3, berarti 1 per 3, ya. Akar 3 dikali akar 3, 3 kan, jadi 1 per 3 akar 3, berarti ini 1 per 3 akar 3. Terus tan 45 yaitu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ya. Sama semuanya, coret, 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 berarti 1. Nah, gitu, ya. Terus yang kedua, setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, ini sama, setengah, setengah, hasilnya akar 3, ya udah akar 3. Nah, sekarang 1 dibagi 0. Nah, berapa 1 bagi 0? Kalau tadi 0 dibagi 1 itu 0, kalau 1 dibagi 0, nah ini kalau 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, ya. Tidak terdefinisi. Nah, kalian cukup mengingat ini saja. Ini wajib kalian ingat. Kalau kalian tidak ingat, hanya ingat sin aja. Ingat nilai sin saja, nanti tinggal dibalik dan tinggal dibagi, ya, yang tadi sudah Bapak jelaskan.
Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk nilai yang lebih dari 90? Ya, ini kan di kuadran 1. Bagaimana dengan nilai untuk yang di kuadran 2? Misalkan di kuadran 2. Tentukan nilai sin 150. Nah, ini bagaimana caranya? Sedangkan kita hanya menghafal sampai 90 derajat. Nah, caranya lihat. Sin 150 ini berada di kuadran 2 ya. Antara 150 itu kan di sini. Antara 90 dan 180. Nah, kira-kira di sini misalkan. Nah, lihat kurangnya dari 180 derajat berapa? 150 ke 180 kurangnya berapa? 30. Nah, sebelum itu kita lihat dulu sin di kuadran 2 tuh nilainya positif apa negatif? Nah, ternyata positif. Berarti di sini kita kasih tanda positif atau positif, jangan dikasih apa-apa, artinya positif. Berarti sin 150 itu sama dengan sin 30. Kenapa sin 30? Karena tadi ya 150 itu kan di sini kira-kira. Nah, ke 180 itu kurangnya berapa? Ya, ternyata kurangnya 30. Berarti sin 150 itu sama dengan sin 30. Tinggal cari di sini. Sin 30 berapa? Setengah. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami? Nah, contoh lagi. Silakan nomor 2. Cos 135. Nah, 135 juga ada di kuadran 2 antara 90 dan 180 kan? 135 misalkan ada sebelah mana gitu ya. Nah, kita tinggal cari persamaannya. Kurang berapa ke 180 itu? Tinggal 180 aja dikurangin 135. Jadi 135 itu kurangnya berapa untuk menjadi 180 ternyata. Nah, tadi lihat dulu tandanya. Ini kan cos 135 ada di kuadran 2. Nah, yang pertama kita lihat dulu tandanya. Sebelum kita menentukan kurangnya berapa, lihat dulu tandanya. Di sini itu yang positif itu hanya sin. Berarti selain sin nilainya negatif. Berarti yang negatif itu cos dan tan. Nah, berarti ini kita pakai tanda negatif. Nah, gitu ya. Kenapa yang pertama ini tidak negatif? Karena di sini sinnya memang bernilai positif. Kalau di sini nilai cos dan tannya negatif. Nah, sekarang lihat 135 itu untuk menjadi 180 derajat itu kurangnya berapa? 45. Berarti di sini tambahan cos 45. Jadi cos 135 itu sama dengan negatif cos 45. Kita tinggal lihat di sudut istimewa tadi. Cos 45 berapa? Setengah akar 2 ditambahkan nilai negatif. Berarti negatif setengah akar 2. Gitu ya. Nah, untuk terakhir contoh misalkan tan 120. Ini juga masih ada di kuadran 2 di sekitar sini antara 90 dan 180. Nah, kita lihat lagi. Di kuadran 2 itu nilai tan itu positif apa negatif? Ternyata negatif, karena yang positif itu hanya nilai sin. Nah, kita tambahkan di depannya negatif. Nah, gitu. Terus kurangnya ke 180 itu berapa? 120 ke 180. Kurangnya itu 60. Berarti di sini jadi tan 60. Kita tinggal lihat di tabel ini. Tan 60 berapa? Akar 3. Tambah negatif, negatif akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang kuadran 3 misalkan berapa? Misalkan sin 210. Nah, 210 berarti antara 180 sampai 270 ya nilainya di sekitar sini. Nah, lihat dulu. Sin itu di sini nilainya positif apa negatif? Negatif, karena yang di sini yang positif itu hanya nilai tan. Berarti kita tambahkan negatif. Ya. Nah, untuk mencarinya, kalau tadi kurangnya, sekarang lebihnya. Ya, untuk di kuadran 3 itu lebihnya. Jadi 210 itu lebihnya dari 180 berapa? Kelebihan kan? Berarti lebihnya itu 30 ya. Jadi 210 itu lebihnya 30 dari 180 derajat ya. Berarti sin 30 berapa di sini? Setengah. Tinggal tambahkan nilai negatif, berarti negatif setengah. Nah, contoh yang kedua, cos 225. Nah, lihat dulu, ini kan antara 180 dan 270 nilainya.
lihat dulu cos itu negatif apa positif di sini. Ternyata nilainya negatif karena yang positif itu hanya tan negatif. Terus lebihnya berapa nih dari 180? Nah, ini kelebihan berapa? Ternyata ini tuh kelebihan 45, berarti jadi cos 45. Kita tinggal lihat di sini cos 45 berapa? Setengah akar 2 tambahkan negatif setengah akar 2. Yang ketiga, tan 240 masih di kuadran 3 ya. Jadi itu kan antara 180 dan 270. 240 itu ada sekitar di sini, misalkan ada di sini. Nah, lebihnya dari 180 berapa? Nah, lihat dulu tannya. Nah, karena tan ini kan positif, berarti ini positif, gak usah pakai tanda negatif. Berarti itu sama dengan tan 60 karena lebih 60 dari 180. 60 itu akar 3. Nah, seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, untuk kuadran 4, misalkan sin 330. Nah, 330 itu antara 270 dan 360. Nah, bagaimana caranya ini? Nah, ini kurangnya dari 360. Ya, kalau ini kurangnya dari 360. Untuk 330 untuk menjadi 360 kurang berapa? Kurang 30. Nah, sebelum itu lihat dulu tandanya, ini sin. Nah, yang positif di sini hanya cos, berarti ini nilainya negatif. Berarti setelah itu 330 untuk jadi 360 itu kurangnya 30, berarti jadi sin 30. Sin 30 berapa? Setengah, tambahkan negatif setengah ya, seperti itu. Nah, yang kedua cos 315. Nah, lihat dulu nilai cos di kuadran 4. Ini kan 315 T antara 270 dan 360. Nah, ternyata cos di kuadran 4 itu bernilai positif, berarti gak usah dipakai tanda negatif. Nah, kurangnya untuk menjadi 360 itu kurang berapa ini? Kurang 45, berarti jadi cos 45. Berapa cos 45? Setengah akar 2. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tan 300. Nah, lihat dulu sebelum mencari kurangnya, lihat dulu tan 300 itu kan masih di kuadran 4 ya, di antara 270 dan 360. Nilai tan di sini positif apa negatif? Negatif, karena yang positif hanya cos, tambahkan negatif. Terus 300 untuk menjadi 360 kurang berapa? Kurang 60. Berarti di sini tan 60. Kita tinggal cari di sini tan 60 berapa? Seakar 3, tambahkan negatif. Jadi negatif. Oh, ini ya, negatifnya lewat, berarti negatif akar 3. Nah, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana kalau sudutnya itu lebih dari 360? Sedangkan ini kan satu lingkaran ini hanya 360. Bagaimana kalau lebih dari 360 yang ditanyakannya? Misalkan sin 930 derajat. Nah, ini bagaimana? Nah, kalau menemukan seperti ini, nah kita balik lagi ke konsep awal, yaitu satu lingkaran ini ya, satu kali lingkaran ini nilai derajatnya itu 360. Jadi satu putaran ini 360. Kalau dua putaran berarti tinggal kali 2, 720. Kalau 3 putaran berarti 1080. Nah, kita lihat 930 itu berapa putaran? Ya, kalau satu putaran masih kurang, 2 putaran masih kurang, 3 putaran kelebihan. Nah, berarti 2 putaran. Ya, 930 itu 2 putaran, yaitu 720. Nah, berarti kan masih ada kurang nih. Ya, kalau pakai 3 putaran kan kelebihan, berarti kita ambil 2 putaran. Tetapi masih kurang, kita kurangi aja. 930 dikurangi 720 berapa? Berarti 210. Jadi hasilnya sin 210 itu ada di kuadran 3 di sini ya. Nah, antara 90 dan 100. Oh, maaf, di kuadran 3 itu yang ini. 180 dan 270 ya. Berarti asalnya sin 930 menjadi sin asalnya sin 930 menjadi sin 250, sisa dari tadi ya. Ini soalnya ini dikurangi putarannya, ternyata 930 itu
2 kali putaran, tetapi ada sisa 210. Nah, 210. Jadi soalnya dari sin 930 ini jadi 210. Nah, sin 210 berapa? Tadi cari. Nah, kebetulan ada nih. Sin 210 itu yaitu lebihnya ada di kuadran 3 ya. Sinnya bernilai negatif, berarti di sini negatif. Soalnya sama ya. Jadi sin lebihnya dari 180 berapa? 30 tadi. Nah, berarti negatif setengah. Berarti sin 930 itu negatif setengah. Nah, seperti itu ya. Kalian kalau kurang paham silahkan ulangi videonya, dan kalau masih kurang paham bisa hubungi Bapak lewat grup WA yang sudah dibuat ya. Demikian untuk penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.